Baper atau bahas paranormal experience. Anjir, setiap malam ngigonya bangun, matanya merem, ngomongnya tapi jelas. Lu ajak obrol bisa, Anjir. nyaut, tiba-tiba ke pos kuri. Lagi jalan rumah itu, gue ngeliat ke bawah lampu itu ada yang berdiri. Balik lagi, gue spesifikin itu laki-laki, cuma rambutnya agak panjang, kayak Firza. Oke. Firza Indonesian Idol, itu kan panjang. Halo fellas, welcome back, it's me. Sika Sepa Utap. Selamat datang kembali di channel Utap kali ini, dan di kesempatan kali ini kita kembali lagi di konten Baper atau bahas paranormal experience. Nah, di kesempatan kali ini karena banyak yang request dari kemarin itu untuk coba anak anja yang lain, siapa tahu ada pengalaman sendiri baik di Betul. kantor ini atau semasa hidupnya gitu. Nah, lu sama Ray itu kan gue nggak pernah denger nih cerita-cerita Iya, kalau gue sama sekali belum pernah ya. sama sekali. Ray juga gue nggak tahu apa karena dia nggak begitu nggak begitu peka sama hal-hal kayak gitu, atau dia jarang diganggu karena mungkin menurut setan dia adalah temennya. Iya, Bisa Ya kan? jadi. Iya. salah satu bagian. Tapi lucunya, fun fact-nya ada teori bahwa kalau misalkan lu semasa hidup jarang diganggu, itu karena lu sering melakukan maksiat. Oh iya. gitu. Iya. Jadi mereka nggak ganggu karena temen ya biarin aja, Oh, lu lanjutin. iya. Ngerti nggak lu? nggak Kayak usah diganggu udah jadi orang Satu kan, kaum ya. orang kan biasanya kalau diganggu hantu itu kan di momen-momen dia sendiri atau sepi lah, berdua sendiri gitu-gitu kan. Nah, melakukan maksiat itu kan biasanya juga kalau nggak sendiri, berdua, intinya tempat-tempat sepi kan. Oke. Jadi setan nih mau ganggu, oh jangan, ini kan dia lagi maksiat. Kalau gue ganggu kan malah bubar ini dia nih gitu. Iya. Jadi udah Make gue sense. nggak usah ganggu gitu. sense, benar-benar. Itu ada teorinya seperti itu katanya. Jadi ya nggak tahu, coba kita nanti dengerin dari Ray dan juga Arya ya. Oke. Boleh. Siapa yang mau mulai duluan? Siapa Ray? Gue dulu. Boleh? Lo ada cerita? Gue lumayan banyak. Wis, lumayan banget. Di sini atau di hidup lu yang sebelumnya, yang reinkarnasi? Weh, terlalu jauh ya. bumi masih banyak. Iya. Coba silakan Jadi ceritain. sebetulnya ini lumayan udah agak lama. Hmm. Waktu gua kecil, zaman VOC gitu lah. Anjay, gila. Terlalu jauh. Ya. Dinosaurus tuh. Jadi gua malah terhitung sedikit sebetulnya. Cuman gua orangnya pengingat. Lumayan memorinya bagus Iya, lah. memori bagus. Gua nggak tahu itu benar apa enggak. Tapi di beberapa part ini sedikit agak out of the box dulu ya. Kan gue lahir November. Iya. Gue nggak tahu kenapa ngeliat beberapa data kayak orang-orang di Scorpio atau segala macem. Padahal gue nggak percaya zodiak. Tapi kecenderungan terhadap mengingatnya tuh lumayan tinggi. Si orang-orang yang zodiaknya Scorpio ini Iya, katanya ya. mengingatnya lebih tinggi Lebih, gitu. lebih bisa inget detail Oke. tentang apapun itu. Oke. Jadi kalau misalkan terjadi sesuatu itu gue juga lumayan bisa mendeskripsikan itu dengan baik. Misal, Baik itu hal baik atau hal buruk iya, gitu ya. Oke. iya, gitu. Oke. Termasuk masalah horor-horor ini sih, masalah horor ini. Mantap. Jadi gue inget banget pertama itu momen gue lagi SD kelas 3. Tuh gue inget banget lah. SD kelas 3 Pakai baju apa? Ayo, kalau ingat. baju jersey bola. Anjas. Jersey bola Fieri warna biru nomor 10. Anjas. Wih, gue nomor 11 itu. Ferry nomor 10 di klub apa? Fieri itu di ini, di apa? Di Inter Milan. Wih. Inter Milan. Gue masih ada bajunya. Sekarang jadi penyanyi tuh. Beda. Itu beda. Lanjut. Itu tuh gue sakit. Tapi nggak tahu kenapa gue kalau sakit itu nggak tantrum kayak orang-orang lain. Kayak gue ya udah, gue cukup diem aja. Kadang ya intinya meratapi sakit itu sendiri. Iya. Tanpa tantrum ya. Nggak ngeluh-ngeluh, nggak ngerepotin orang. Iya gitu. gitu, tipenya begitu. Terus waktu itu hari Minggu, jadi
Kalau hari Minggu itu biasa orang tua gue pada pergi. Bokap gue kerja, nyokap gue juga ada pergi keperluan, terus gue sendiri di rumah. Hari Minggu justru. Hari Minggu justru Hari Minggu justru bokap kerja, kerja. nyokap ya apa kondangan. Iya, apa-apa gitulah. gitu-gitu Ada kegiatan tipikal lah ya, gitu. hari Minggu Ha. tuh tipikal tuh. Terus nyokap gue udah titip pesan kayak kalau mau makan, makannya di sini, cemilannya di sini apa segala macem gitu-gitulah. Terus ya udah. Sorry, gue potong lagi. By the way, lu berapa bersaudara emang? 3 bersaudara. Oh, 3. 2 adik, Gue bungsu. 2 Anak terakhir. kakak. 2 kakak. 2 kakak lu ini lagi pada kemana di hari Minggu itu? Seinget gua karena waktu itu kan kakak gua masih SMP dan SMA. Jadi ada kegiatan di sekolahnya gitu. Ya, punya urusan masing-masing lah Punya ya. urusan masing-masing. Dan Oke. gua juga nggak keberatan buat ditinggalin sih, ya udah Oke. aja. Selagi memang ada tontonan TV, ada makanan, cemilan segala macam menurut gua udah cukup aja gitu. Terus di satu momen kan jadi posisinya adalah ini gua lagi ada di ruang tamu, tidurnya di ruang tamu sengaja. Depan gua TV, tapi pinggir gua itu ada pintu gitu. Jadi yang gimana ya? Potongan rumah yang ketika ruang tamu terus ada sekat gitu, bukan sekat sih tembok, terus pinggirnya OTW ke dapur. Oke. Tapi dapurnya itu kelihatan kayak kompor apa segala macamnya kelihatan. Kebayang gua, kebayang. Gitu kan. Mirip kayak rumah gua masa kecil. Iya. Kebayang gua. Basic kan. Kalau rumah-rumah iya emang gitu. lu pernah kecil bareng sama gua. Kalau iya. Temenan tuh kita. Lanjut. Suatu ketika gue lagi nonton TV, terus gue bisa lihat dengan jelas ada satu bayangan, tapi gue percaya itu bayangan aja, Oke. bukan gimana. Sosoknya beneran yang setinggi seatap. Seatap. Itu gue percaya jelas itu bayangan dan gue nggak halu, lagi nggak halu. Karena Diem aja jalan atau jalan. Jadi lorong ini kan kelihatan dapur. Terus pinggirnya itu WC. Anjir mirip banget lagi sama rumah masa kecil gua. Gitu. Terus pas gue lagi tidur, ngerti nggak sih suatu kalau ada di kondisi kita lagi fokus, terus tiba-tiba ada distraksi kita kan langsung nengok. Iya. Itu yang gue lakuin juga. Jadi malah lu liatin. Gue liatin. Tapi di saat itu gue ngeliatinnya tidak dalam keadaan takut, nggak tahu kenapa. Gue juga bingung itu tuh apa segala macam. Gue juga nggak ngerti. Tapi yang jelas tingginya tuh beneran seatap. Segini ada kali ya. 2 meteran lah ya. 2 meter. 2 meter Kayak lebih lah Engrang. ya. Tapi gue juga nggak bisa deskripsikan itu apa. Tapi gue beneran lihat jelas itu bayangan dan jalannya pelan. Ada bang, kayak monster yang tinggi banget, hitam apa namanya? Slenderman. Kayak gitu kan? Slenderman. Bayangan Mungkin hitam. ya, mungkin ya, Kayak gitu tuh. mungkin ya. Ngeri. set. Tapi bentuknya tuh bayangannya tuh nggak berbentuk gitu. Dia cuman hitam terus lancip gitu. Tapi bawahnya nggak kelihatan apa-apa. Jadi gue bisa pastikan itu bukan orang atau bukan apapun, tapi bayangan aja only. Tapi nggak ada mata apa sebenarnya nggak ada. Terus jalan tuh cuma gini dong, pelan. Gue refleks dong lagi nonton TV terus nengok, terus gue ngeliatin di jalan gitu. Terus gue sakit. Berarti ini kejadian siang. Siang, jam 12:30. Tuh. Setengah 1. Tahu nggak kenapa gua tuh? Apa? Itu jam-jam rawan. Sebelumnya gua udah pernah Lebih serem. sampein di video juga. Waktu itu ceritanya bareng sama Abi apa ya kalau nggak salah, yang pas cerita bareng sama Abi kalau nggak salah. Jadi sebenarnya kalau menurut gua Oke. jam-jam rawan itu sebenarnya bukan malam, Tapi, ya itu 12:30-an siang. oh iya. Lu pernah nggak lu ngerasa nih, terutama di hari libur, makanya sampai ada meme gini, momen ketika saudara lu datang, itu kan biasanya dari Minggu tuh, ya kan? Terus kemudian dia pulang, itu lu kayak masuk ke zona Hening. waktu yang berbeda gitu. Oh, iya. Kayak different universe. Gue Iya, juga ngalamin tuh. Gue relate tuh sama video-video meme kayak gitu. Karena tiba-tiba anjir kayak kosong banget ya gitu. Apalagi kalau saudaranya atau temen lu ini hari sebelumnya nginep. Jadi dari Sabtu nginep, besokannya siang pulang dia. Wah. Atau pagi dia udah pulang nih. Nah, siang-siangnya tuh kayak ini kenapa rasanya Sepi banget, kayak gini ya gitu. Nah, itu juga yang gue berteori bahwa
kalau siang tuh sebenarnya jam-jam rawan tahu, terutama di hari Minggu. Mungkin juga karena banyak orang tetangga-tetangga kita, which is gitu ya, itu punya kegiatan masing-masing kan, kayak ke mall atau apa tuh tetangga kita tuh. Jadi lingkungan sekitar pun kayak kosong, sepi gitu. Dan itu beda itu hawanya siang-siang. Ya jam 1 sampai jam 4 sore lah. Tuh jam-jam agak kenapa gini ya rasanya gitu. Iya. Karena gue juga beberapa kali ngalamin di jam-jam segitu diganggu-ganggu yang kayak gitu. Oh iya? Iya. Bayangan-bayangan kayak gitu juga. Dan yang lu ceritain tadi, itu layout rumah lu tuh mirip sama rumah masa kecil gua. Yang dimana itu gue pernah ceritain juga di baper sebelumnya. Itu ada exactly dapur, di sini tuh kamar mandi. Tapi kalau lu itu madepnya adalah di sini ya. Kalau lu kan tadi cerita di sini kan? Iya. Lu nonton TV ke sini gitu kan? Terus ada kayak semacam tembok atau kayak sekat gitu. Agak belok terus dapur terus kamar mandi gitu kan? Iya. Kalau gua ini nonton gini, ini belakang sini. Oh. Belokan itu di belakang sini dapur dan kamar Kamar mandi. mandi. Sebelah sininya itu kamar gua sama kakak gua dulu. Oh, oke. Masih satu ininya. Tidurnya masih dibarengin karena gue masih kecil. Dan itu di baper sebelumnya gue cerita. Kalian coba cari aja guys videonya itu. Kakak gue setiap malam ngigo. Kakak gue kalau nonton pasti kayak anjir iya dulu gue kenapa ya gitu. Jadi kakak gue setiap hari ngigo cuy. Setiap malam. Gokil. Dari dia tidurnya di atas. Kakak namanya kakak kan biasanya tidurnya di atas ya. Kayak orang Jawa suka inilah kayak Di atas. ya sopan, harus sopan. Yang lebih muda ya yang di bawah. Jadi kasur tingkat gitu. Dia tidur di atas. Tuh nyokap gua ada di bawah tuh. Tuh saksinya tuh. Bisa ditanyain langsung tuh. Anjir setiap malam ngigonya bangun. Matanya merem. Ngomongnya tapi jelas. Lu ajak obrol bisa. Anjir. Nyaut. Tiba-tiba ke pos security. Tangannya buka kunci. Tapi merem. Yang nganterin balik itu security. Bu, ini anaknya. Ke pos masih begini posisinya. Tuh, itu sampai sekarang di keluarga gue masih menjadi misteri. Jadi kalau kata Pak adik gue yang rajin sholat, rajin ngaji gitu tuh, kakak gue tuh diikuti. Hantunya itu cowok, jadi ganjen sama kakak gue. Hantunya cowok, kakak gue kan cewek. Ganjen sama kakak gue gitu. Lucunya gak selesai di situ. Ternyata gue juga diikutin. Hantunya cewek. Waduh. Itu cari deh di video baper yang sebelumnya ini. Kalau penonton lama nih, penonton Autap yang lama nih pasti tahu. Di momen gue pindah kemanapun, itu lagi tidur suka kejatuhan rambut. Rambutnya panjang. Nyokap gue dari gue kecil sampai sekarang itu kalau lu buka kerudungnya, tante maaf gitu, set gitu. Rambutnya selalu bondol. Di rumah gue tidak ada satupun yang rambutnya panjang. Nyokap gue rambutnya selalu bondol, kakak gue juga bondol. Itu jatuh gini nih, gue lagi tidur gini. Set gitu, tiba-tiba gini. Set. Gue gini, gatel banget. Gila. Gue gini. Waduh. Anjir panjang, gue nyalain lampu. Tak gitu. Anjir panjang banget rambut apa segala macam. Ih serem ah gitu. Terus gue gini lagi, pada pas lagi. Anjir depan mata langsung jatuh gini. Iya. Gue tidur lampunya gue nyalain. Parah. Itu itu tuh Rambut panjang banget. Nah itu yang tadi kakak gue selalu ngigo itu. Dari yang tidurnya di atas, di tingkat atas, itu sampai dipindahin ke bawah karena takut nginjak gua. Badan gua dulu kecil. Ya sampai sekarang sih. Oke. Kakak gua tuh sama gua beda 5 tahun. Jadi kakak gua suka ya turun ranjang, tak buka pintu, ngapain gitu dah, aneh-aneh. Sampai suatu ketika ini konteksnya kakak gua udah pindahin nih, tidur di bawah. Gue tuh saking takutnya sama kakak gue sendiri, karena gue ngerasa kakak gue itu kalau malam pas lagi ngigo itu bukan kakak gue yang gue kenal. Oke. Kayak ada
itu mau bukan dah, itu kayaknya makhluk lain gitu. Kalau siang gue ngobrol sama kakak gue, main apa segala macam. Tapi kalau malam udah mau tidur gitu tuh gue udah masuk kamar tuh udah langsung ini, karena takut banget itu bukan kakak gue tuh, bukan kakak gue yang gue kenal gitu kan. Suatu ketika malam-malam nih dia udah dipindahin tidur di bawah nih. Nah saking takutnya tadi yang gue cerita itu, gue tuh sering ngelihat dia ngigo, terus gue tetap pura-pura tidur gitu. Jadi kan dia buka pintu apa segala macam, gue melek ini kan, tak gitu, anjir, mulai lagi dia beraksi lagi, gue gini, tak gitu. Walaupun dikunci bisa buka nih? Bisa buka. Nah, nih lucunya nih. Wah, gue pernah ceritain. Gue berani jamin gue nggak bohong. Karena ini ceritanya selalu sama. Berulang-ulang ceritanya akan selalu sama. Karena gue inget memori ini. Jadi nih, suatu ketika nih, kakak gue bangun. Ke jalan, gitu kan. Duduk di kasurnya dia. Gue kan di bawah gitu. Gue ngeliat gini. Kakak gue tiba-tiba gini, Do, gue kecilnya dipanggilnya Edo. Do, lihat di dapur ada tengkorak masak, kata dia gitu. Bilang, Berani banget. anjir apaan, gue bilang gitu kan. Berani Apaan lu, dalam hati gue gitu. Terus gue intip, kalau kalian tahu nih, mungkin Gen Alpha, Gen Z nggak tahu ya, tapi kunci rumah zaman dulu, itu lubangnya kayak gini guys. Nah, kalian tahu kunci yang gitu? Iya. Yang di game-game tuh? Tahu. Nah itu. Jadi kalau kuncinya lu cabut, lobangnya tuh kan kelihatan jelas ya? Kelihatan. Iya. Lobang beneran lobang kan? Iya. Nggak kayak kunci zaman sekarang gini kan? Gue ngintip. Yang tadi gue bilang, di sini kan dapur. Di sini kan kamar, Iya. ya kan? Jadi gue ngintip dari sini, itu straight langsung dapur kalau lu ngintip pintunya. Anjir beneran. Ada tengkorak lagi main apa namanya? Wajan. Di sreng. Gue tidur langsung but, tapi sebelum itu gue gedor tembok sebelah, gue gini, ma tolongin ma. Nyokap gue masuk baca-baca, bawa minum, diminumin, minum udah kak, minum, set gitu, baru kakak gue gini, tidur gitu. Gue nggak berani cerita, besok paginya baru gue cerita. Jadi sebenarnya nih kalau ada bokap gue ikut nih ya, wah itu suruh Lebih cerita. gong lagi ya. Anjir, adenya bokap gue, terutama di rumah itu ya, di rumah itu tuh ngikutinnya, maksudnya kayaknya asalnya dari rumah itu justru. Jadi walaupun udah pindah rumah pun ngikutinnya sebenarnya itu makhluk yang di situ, rumah yang itu. Adenya bokap gue namanya Om Eko, tidur, nginep, gue nginep gitu, tidur nih di ruang tamu yang tadi, ruang tamu yang tadi yang ada TV itu, ya kan, tidur, nah, udah, dia nginep apa segala macam, bokap gue pagi-pagi geger nih, 4:30 lah, bokap gue bangun, pipis belum sadar, orang baru kebangun tidur kan pipis tuh ya, pipis, jadi masih krip-krip gini, lo kalau kebangun pipis krip-krip kan, Betul. Tiba-tiba gini, kok ngapain kok gini gitu, bangun semua anak-anaknya, termasuk nyokap gua, bininya gitu, kenapa gitu, terus langsung Om Eko namanya itu bangun, langsung, Gus, dia cerita tuh, pakai bahasa Jawa, udah nih, pagi-paginya dia pulang, izin pulang, orang Jawa, jadi Om Eko ini kalau lagi sekarang udah almarhum by the way, udah meninggal orangnya. Dia kalau ke Jakarta, itu jadi kayak ade sepupunya bokap gue lah. Itu kalau ke Jakarta pasti nginep di rumah gue. Gue inget betul. Udah nih, dia bangun cerita-cerita kayak gitu, terus paginya izin pulang. Gue tanya bokap gue nggak begitu ngerti bahasa Jawa. Terus gue tanya bokap gue cerita tuh. Jadi katanya si Om Eko ini, kenapa dia bisa ada di kamar mandi, bisa tidur. Jadi dia cerita, kenapa? Iya kenapa ya? Iya. Gak ngerti tuh gue. Udah kita cuekin aja dah. Diam. Selalu ya. Itu lagi guys, biasa Kaget guys. gue. Jadi si Om Eko ini, menurut cerita bokap gue nih, translatean bahasa Indonesianya, dia tidur. Tiba-tiba tengah malam, itu ada yang geret kasurnya. Anjir. Ada yang geret kasurnya ke kamar mandi. Om Ekonya sadar, tapi dia sama kayak gue, saking takutnya, pura-pura tidur. Jadi dia cerita nih sama bokap gue, bilangnya gini, di rumah koi ada
setan Gus. Aku sadar, aku ingat betul bla 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 bla, tapi nggak apa-apa, tak ikuti wae katanya gitu. Oh. Jadi diikutin, jadi ya lu maunya apa gue ikutin dah katanya gitu. Tapi ya paginya tetap pulang, tetap kabur dia nggak lanjut nginepnya. Nginepnya cuma sehari, nyampe hari Sabtu, ya hari Minggunya minta pulang, Minggu pagi lah gitu. Jadi sama kasur-kasurnya cuy, dia di kamar mandi digeret sama si hantunya itu. Yang dimana ya itu tempat tidurnya di sini karena dia tidur di ruang tamu nih di sini nih. Gelar kasur pendek gitulah, ala-ala kasur Palembang gitu. Terus dia digeret ya sampai ke belakang situ. Digeret itu. Nah, by the way rumah gua pertama itu yang gue ingat masa kecil gue itu masih pakai sumur yang dragon. Oh, Warna hijau. Dragon ya. Warna hijau. Gitu. Belum ada sanyo apa-apa segala macem. Dulu banget. Gua kalau mau mandi ya gini dulu. Iya. Mompa dulu. Map gitu. Latihan otot ya. Iya, tapi itu seru sih masa kecil gue itu. Di rumah itu terutama itu seru, terutama Kenangan. kejadian kakak gue itu. Itu gila sih. Gitu. Banyak kenangan. Itu itu. Wow. Itu kakak gue. Kakak gue nih kalau nanti deh kalau main ke rumah ini ya, kalau lagi main ke rumah, gue suruh cerita. Dia tuh sampai sekarang kalau cerita-cerita sama gue gitu, ya keluarga gue lah kalau lagi ngobrol gitu, kadang suka cerita random gini nih, terus kayak, iya gue dulu kenapa ya doh, gitu-gitu. Gue kenapa ya dek, dulu, gue tahu lu, creepy anjir kakak gue tuh creepy banget. Kakak gue tuh untuk anak cewek, untuk cewek itu hitungannya tinggi, karena kakak gue tuh ngikut bokap genetiknya, gue ngikut nyokap, agak pendek lah, tapi gue tetap lebih tinggi dari kakak gue. Tapi pas masa kecil itu jauh karena kakak gua ya itu ngikut gen bokap gua. Kalau sekarang kan lebih tinggian gua. Tapi dulu karena gua bedanya 5 tahun, jadi gua kecil gini, kakak gua tuh jangkung terus kurus. Jadi kadang suka berdiri doang di depan pintu gitu kalau lagi ngigo, berdiri doang depan pintu gitu. Terus lu ngeliat siluet gitu. Ngeri juga Anjir, ya. dia kebangun lagi gitu, gemeter, takut gitu. Gua tidurin aja. Tahu udah pagi gitu. Kakak gua tuh hitungannya jangkung lah, bahasanya tuh jangkung gitu. Lu bayangin tinggi, lu masih kecil gitu ya. Karena beda 5 tahun gitu. Lu masih kecil, terus kakak lu tinggi gitu. Terus jadi rumah gue itu, makanya gue punya kebiasaan sampai sekarang gue gak bakal bisa nih tidur nih, ininya nyala gini nih, gak bakal bisa gue. Karena lampunya selalu mati. Oke. Keluarga gue dulu menengah ke bawah, listrik itu berharga banget. Jadi matiin semua lampu. Ternyata pas gue gede, gue baru tahu ternyata, oh bagus juga. Itu ternyata ada manfaatnya. Lampu kalau mati semua, apa segala macam, hormon melatoninnya keluar, dan lain-lain lah. Tapi gue dari dulu tuh lampu selalu mati. Total. Kecuali lampu, teras. Kamar mandi juga bang? Iya jelas. Total semua. Total zero. Nggak ada sama sekali. Jadi, lu bayangin cuma cahaya bulan, bias dari jendela, gitu. Gokil. Dan belakang jendela rumah gua pas masa kecil itu persis itu pohon tebu lebat. Oh. Waduh. Tebu. Sampai nabrak-nabrak jendela. Oh, iya. Nah, jendela yang zaman dulu juga nih aku kasih tahu. Itu yang kalau kalian nonton video film-film Pengabdi Setan lah, apalah itu jendela gitu atau rumah nenek kalian. Biasanya masih ada jendela kayak gitu. Iya. Yang dibuka gini, yang berbaris. Yang dibuka gini. Gitu. Iya. Nah, itu lu bayangin malam-malam tiba-tiba ada bunyi gini. Gitu. Oh. Itu pernah juga. Terus tadi pas lihat nggak kebuka. Kita berpikiran positif. Mungkin kegesek pohon tebu yang kena angin. Padahal kan pohon tebu kan tebel banget ya. Iya. Kena angin apa? Angin puyuh. Iya, Sampai geser. Pohon tebu mah lu nggak bakal bisa ngelihat dia gini lah. Iya. Tebel Benar, banget dia, padet. Beda sama bambu. Bambu kan tengahnya masih agak kopong ya. Bener. Kalau tebu tuh kan ada isinya, ada gulanya kan. Iya, ada airnya. Jadi tebel. Wah itu masa kecil gue tuh lumayan kelam di rumah. Oh. Di rumah lama itu. Anaknya ada videonya juga, kalian cari di baper-baper yang lama banget. Anaknya, keponakan gue, lagi main ke rumah gue. Bercanda sama nyokap gue. Lagi dititip lah, lagi nginep lah di rumah nyokap gue. Udah beda rumah nih sama yang rumah mas kecil gue. Lagi nginep apa segala macam, main-main. Seumuran Mas Abi lah. Nah, si Luna ini, keponakan gue ini,
itu manggil nyokap gue sama mama. Oke. Jadi bukan nenek, bukan Iya, apa iya, gitu, iya. manggil mama manggilnya. Terus nyokap gue ngumpet. Nyokap gue ngumpet di balik kompor. Sama nyokap gue iseng di video ini, dia bercanda-bercanda. Ada yang tahu nggak cerita ini? Belum. Nio Belum. tahu nggak? Nggak, belum pernah nonton ya baper yang ini ya? Itu videonya ada loh. Kalau baper takut sendirian. Iya. Videonya ada. Nih. Si Luna ini keponakan gua, tadinya ketakutan. Tadinya ketakutan gini. Mama di mana? Mama di mana? Which is maksudnya neneknya, nyokap gua kan. Mama di mana? Lari-lari. Di video ada. Bukan lari-lari, maksudnya kayak Nyari. Mama. Tiba-tiba ada satu momen. Serem banget. Ada satu momen si Luna ini ngomong, nih jadi di video ini nih, ini kompornya. Oke. Kompor gede, kompor apalah Modena yang zaman dulu yang udah ada ovennya apa segala macam. Jadi gede. Oh, Nyokap iya. gue ngumpet di belakangnya. Nah ini gue nih as a Luna lah. Lu bayangin as a Luna nih. Ini kamera depan sini nih persis gini. Tiba-tiba, mama di mana? Mama di mana? Terus nangisnya berhenti terus dia gini. Hah? Apa? Anjir merinding lagi gue. Ke arah tangga. Hah? Apa? Oh iya. Oh di belakang. Oke. Dia ke belakang kompor. Mama gitu. Videonya ada clear. Videonya ada. Kasih tau siapa? Itu pertanyaannya. Itu nyokap gua sama Luna itu lagi sendiri Waduh. di rumah. Berdua. Jadi nggak ada siapa-siapa. Jadi dia ngomong ke arah tangga gitu. Jadi abis, mama jangan ngumpet dong, jangan lari dong, mama. Terus diem. Hah? Apa? Oh, iya ya. Lari dia ke belakang kompor. Mama, gitu ketemu. Sama nyokap gue juga langsung dipeluk. Kamu ngomong sama siapa? Gitu. Videonya masih ada. Di baper itu gue masukin juga. Di baper itu juga gue masukin. Gila. Orangnya masih ada di bawah tuh, bisa ditanya persis. Jadi kayak semacam apa ya? Bukan nurunin bakat sih si Lunanya ini. Nggak tahu ya, gue belum nanya lagi kalau sekarang masih suka kayak gitu atau enggak gitu. Tapi di atas itu lokasi tangga gue di rumah yang baru, bukan yang masa kecil gue. Itu momen dimana kakak gue itu masih digangguin. Ngigonya udah hilang, tapi masih digangguin. Kayak lagi mandi, itunya dimatiin. Which is itu kamar kakak gue. Jadi gue tuh bangun rumah tuh bertahap. Oh iya, oke. Didak dulu, jadi tadinya satu lantai, didak dulu. Orang tua gue nabung, terus dibangun, terus baru satu kamar. Oke. Kakak gue dipindahin, gue udah gede, kakak gue udah gede. Tadinya gue berdua tidur di bawah. Di rumah baru pun masih tidur bareng. Di bawah. Bokap gue sadar. Ini dua-duanya udah gede. Lawan jenis. Mesti dipisah kan? Biasanya gitu kan? Iya. Kakak gue tidur di atas. Gue tidur di bawah. Suatu ketika kakak gue udah masuk 6:30 pagi. Masuk sekolahnya udah 6:30 pagi. Gue di daerah Tangerang. Itu masih jam 7:30. Kita dulu kan masuk sekolah 7:30-an kan? 7 di Bogor. Iya, 7.20-an gitu nggak sih? Enggak, jam 7. Jam 7 lu ya? Kalau gua 7.20-an. Masuknya ya, maksudnya 7.30 lah maksudnya, 7:30 lah. Kakak gua tuh udah masuk yang 6:30 tuh. Era-era yang 6:30 tuh, yang Oke. inian baru tuh, peraturan baru. Jadi kondisinya adalah
gue masih tidur. Hmm. Kakak gue udah siap-siap mandi 4:30. Hmm. Selesai mandi, turun dia. Tuh, gedor-gedor. Duh, bangun lu, gitu. Terus gue buka gitu. Apa sih? Gitu. Ini kan udah pisah ya, udah pisah lantai gitu. Jangan iseng lu, gue lagi tahu nggak sih kalian, ternyata 30% dari penonton aku itu belum subscribe channel Autap. Jadi buat teman-teman yang nonton video ini dan belum subscribe, langsung aja diklik tombol subscribe-nya yang kayak gini. Supaya kalian nggak ketinggalan sama video-video Autap yang pastinya seru banget. Dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya. Sekalian juga nih, jangan lupa subscribe talent aku juga ya. Yaitu adalah Caca Kuma. Cocok mais, hit. Cocok mais, hit. Dan juga Abus. Yang linknya udah aku taruh juga di description. Silahkan langsung diklik juga. Lagi mandi dimatiin lampunya. Ngapain gua? Lu berangkat sekolah aja. Gua kan masih masuk 7:30. Ngapain gua niat banget mau ngeprank terus matiin lampu apa segala macam. Terus kata dia, awas lu ya, yang bener lu, awas lu ya, apa segala macam. Terserah, gua bilang gitu. Kakak gue balik lagi ke atas, terus sudah siap-siap. Dan itu kejadian ternyata berulang terus. Wih. Yang kayak gitu-gitu tuh berulang terus. Yang soon setelah kakak gue nikah, itu kan jadi kamar gua. Iya. Digangguin juga gua ternyata. Itulah itu sekelumit sebenarnya ceritanya tuh udah banyak, udah gua ceritain. Jadi gua nggak mau ceritain ulang terlalu banyak juga. Kalian nonton aja baper-baper episode yang lama-lama. Lalu ya. Itu lengkap selengkap-lengkapnya dari masa gua kecil sampai gua gede. Bahkan subscribers gua yang lama nih, itu di baper yang baru, itu ada yang beneran dia tuh penonton lama karena dia menganalisa dari kejadian yang gua alami, termasuk sampai detik ini, itu kalau disambung-sambungin, dia komen, kayaknya emang bener Bang Utap tuh diikutin dari cerita itu. Karena gua aja nih cerita, itu gua lupa ternyata itu patternnya sama atau makhluknya sama. Karena kan udah kan gua kan hidup move on aja ya, apalagi cerita-cerita kayak gini gitu. Iya. Lanjut, pindah rumah, ada cerita baru, lanjut. Pindah rumah, ada cerita baru lagi, gue lanjut, move on gitu. Gua nggak berputar di cerita-cerita horor-horor beginian lah. Penonton gue ini ternyata ada yang notice patternnya itu makhluknya sama. Jadi kalau Bang Utap sadar, kata dia gitu di komen, kalau Bang Utap sadar, patternnya tuh sama Bang. Dari yang cerita awal Abang tuh di baper, hantunya tuh sebenarnya ini gitu. Kayaknya emang diikutin Bang Utap gini gitu apa segala macam. Tapi gue nggak setakut itu sih, maksudnya biasa aja. Biasa aja ya. Ya lo kalau mau ikutin aja lah, terserah, bodo amat. Ngeri juga kalau diikutin, Bang. Iya. Cuma ya gue nggak setakut itu sih. Nggak tahu kenapa gue nggak setakut itu, makanya bisa nyeritain terus gitu. Benar-benar. Itu cerita lu? Iya. Keren. Itu Masih ada sih. masih ada. Lu mau lanjut lagi, cerita lagi? Lanjut lagi deh. Oke, silakan. Mumpung Faiz masih ada. Jadi masih sebetulnya karena baik lagi kan nggak terlalu banyak. Jadi memang tipis-tipis aja sih. Tapi mungkin akan gue coba rangkum. Jadi waktu masih kecil juga, tepatnya SD, gue tuh sering main ke rumah kakek gue. Rumah kakek gue ya vibes rumah nenek gitu sih. Itu, Lah. itu creepy sih. Gitu, dan nggak tahu kenapa orang tua kita dulu tuh nyaman tinggal di tempat kayak gitu. Iya. Nggak tahu apa alasannya, nggak tahu gimana. Karena nggak ada pembanding. Iya. Karena nggak ada pembanding rumah yang lebih baik menurut dia. Benar. Jadi itu udah paling nyaman menurut mereka. Dan ornamennya gitu loh. Wah, aduh. Kayak karena rumah kakek gua masih pakai marmer. Enggak, yang gue bete tau nggak, rumah kakek-kakek nenek-nenek itu ya. Itu yang lantainya masih berasa kayak tanah tuh, tau nggak lo? Iya. Lantainya tuh warna kuning. Tahu. Warna batu, kayak batu. Iya. Enggak kayak batu warna kuning gitu. Itu dingin banget, Bang, itu. Tapi dingin banget, benar, Iya, setuju. dingin, Lu sama lo ya? Gue Berarti ada, tahu kan? tahu, Itu Iya. kalau ada fotonya coba Dingin cantumin banget, juga ya. dingin. Tuh. Terus udah glossy gitu kan? Iya. Iya. Udah glossy gitu. Tapi kelihatannya kayak warnanya agak kotor gitu. Kotor. Tapi itu diinjek kaki aja dingin banget. dingin Kayak banget. nyatu sama tanah tuh, gue suka tapi
suka sama dinginnya tapi bete itu. Anjing, Ngeliatnya gimana iya, gitu kayak ya. rumah pengabdi setan aja. Serem anjir. Terus. Kayak abis itu gue main, nggak tahu kenapa. Jadi rumah kakek gue itu ada beberapa layer. Heeh. Misal lantai 1. Tapi turun ke lantai bawah tuh nggak langsung turun tangga kayak tangga normal gini. Kayak cuman berapa step gitu. Oh. Leveling. Leveling. Ada beberapa leveling gitu. 3 leveling gitu. Jadi pertama, kedua, ketiga gitu. Cuman nggak yang tangga 1, 2, 3 gitu. Jadi nggak sampai beda lantai sebenarnya. Nggak sampai ya? beda lantai. Cuman leveling aja. Abis itu gue selalu nyari keponakan gue. Gue selalu main sama dia. Suatu ketika gue nanya ke mamanya, yang which is itu tante gue. Gue panggilnya Nin. Nin, nama ponakan gue Nana. Nin, Nana mana? Coba tuh cari di ruang tengah, kata gitu. Gue cari, ada lagi nonton TV. Gue bete nih yang kayak gini-gini nih. Nonton TV. Tapi gue gak kenal mukanya. Terus? Gue gak kenal mukanya. Pas gue buka, TV-nya nyala. Dengan sound system dan segala macem. Gue buka, lagi duduk. Gue eye contact sama dia, tapi gue gak kenal mukanya. Warnanya, dia nggak pakai baju, pakai celana pendek putih, tapi udah agak jelek, Lusuh, iya. agak sedikit botak, matanya nggak ada kantung mata. Nah, gue bisa deskripsikan yang spesifik ya. Bete anjir, nggak ada kantong Nggak ada mata. kantung mata, matanya bulat gede, bibirnya kering. Ini dia cowok ya? Si Nana ini aslinya cowok? Cowok, namanya Maulana. Gue Oh, panggilnya oke. Nana. Karena gue anggap itu si Nana, terus gue kayak trek. Terus dia lagi nonton TV, dia ngeliat gue liat dia, eye contact. Terus dia dari duduk begini, dia berdiri, dia balik badan. Terus gue kayak, kok dia kaget? Gue di situ no hard feeling sama sekali. Gue nggak expect itu hantu ataupun gue nggak tahu. Yang gue tahu karena kata tante gue, ya lu cari kalau nggak di sini ya di situ gitu. Apa pernyataannya? Jadi let's say misalkan gue coba visualisasikan ya. Misalkan gue ini tuh pintu yang pertama gue masuk. Depan sini itu ada kamar 3. Nah, si posisi TV-nya itu di sini, di atas tangga ke atas, ke lantai 2. Jadi kan ketika gue datang, dia lagi ada duduk nonton TV gitu. Jadi gue persis berdiri di samping backdrop TV. Ketika gue jadi lagi nonton, dia nengok, gue ngeliat tapi itu bukan keponakan gue. Dia berdiri, cabut, terus dia lari ke kamar tengah. Kamar tengah ya? Tadi kan ada 1, 2, 3. Lari ke kamar tengah. Yang pokoknya nggak begitu rapat, tapi agak nggak begitu nutup juga. Terus dia buka. Dan dia masuk, dia agak lari sih. Agak kaget lihat gue. Gue ikutin. Nggak ada siapa-siapa. Gue cerita ke semua orang rumah. Langsung di situ investigasi. Kakek gue turun tangan apa segala macam apa. Terus aslinya Nana lagi di mana? Nggak ada di situ. Lagi nggak ada di rumah? Lagi nggak ada di rumah. Lagi main mungkin di sekitaran rumah, cuman gue nggak tahu. Tapi informasi dari mamanya, tadi sih lihat kayak abis mandi di situ katanya gitu. Benar TV-nya nyala. Dia lagi duduk, kayak bantalnya sama persis kayak gitu gede. Jadi dia duduk di belakang bantal gitu. Persis gitu kayak. Gimana? Tahu nggak sih bayangan orang abis mandi, abis makan, anak kecil ya, abis dibedakin, rambut bagus, terus duduk nonton TV, nyaman, itu posisi begitu. Antang diem gitu ya? Antang diem, pas gue liat, gue agak stuck sih. Tapi karena gue pikir itu Nana, Di stun lo berarti di stun sama dia? Tapi anehnya lagi, gue bisa disclaimer, setiap gue ketemu sesuatu itu gue tuh nggak pernah merinding. Gak tahu kenapa. Malah kalau dia ceritain, gue merinding. Nanti di sini ada ini, gue merinding. Tapi kalau gue ketemu langsung, gak tahu kenapa gak merinding. Tapi ngestun doang? Iya. Kaget doang, diem. Si otak tuh kayak disconnect gitu. Iya, mencoba menerka-nerka atau mencoba berpikir, ini dia siapa lagi gitu-gitu iya, kan? gitu.
Terus kayak gue nggak tahu nih siapa segala macem. Terus gue masuk, gue cerita ke semua orang di situ. Tadi lihat ada anak gini. Gue cerita, kakek gue langsung turun, langsung ini kakek gue. Baik lagi ya, mungkin kakek-kakek kita zaman dulu juga mungkin ya begitulah kayak punya kelebihan apa segala macam. Gue nggak tahu gunanya apa. Tapi mungkin sepemikiran logisnya gue mungkin waktu itu harus menghadapi Belanda, ABCDFG, gue nggak tahu lah. Mungkin ketika dia ditembak nggak mati atau apa gue nggak tahu. Tapi ketika ngelmu lah ya, iya, pokoknya ngelmunya gitu. tuh apa, tujuannya nggak tahu ya. Nggak tahu. Dan gue tipe orang yang kayak lu bang. Gue tipe orang yang beda sendiri aja. Gue nggak mikir ke arah situ. Gue berpikir secara rasional aja. Makanya gue nggak pernah merinding. Oke. Jadi ketika ketemu, kalau orang normal cabut, gue nggak, gue langsung ikutin, gue iniin segala macam. Makanya ketika waktu kayak gue pindah ke ruangan ini, gue sama sekali nggak ada apapun. Bahkan jam 9 malam, gue inget banget gue lagi masih kopi apa segala macem. Ya gue ke WC ini, karena gue mager ke bawah dan nggak ada masalah bagi gue. Ya WC ini deket, gue lebih nyaman ke sini. Ya udah nggak ada apapun. Kadang kalau lagi mati gue nyalain, sesimpel itu. Untungnya gue bisa memproses itu menjadi bukan sebuah hal yang takut, tapi awalnya gue orang yang penakut banget. Tapi gue coba lawan kayak lu, kayak kenapa gue takut ya, kenapa gue merinding, kenapa gue gini. Nah itu gue coba diolah tuh. Kayak kita nggak harus takut deh, kayak. Nah gue coba. Alhamdulillah sih. Alhamdulillahnya sekarang ke bawah gue lebih positive vibes dalam melihat sesuatu. Makanya kayak kemarin waktu yang Damar pura-pura kesurupan, kalau dilihat, gua nggak melakukan apapun. Gua nggak, bismillahirrahmanirrahim, gua nggak. Gua cuman, let's say kalau dia bener kesurupan, dia pasti butuh bantuan. Kalau jalan takutnya nyusruk apa segala macam, itu logisnya gua. Gua bukan berarti yang, sini setan mana, enggak. Lu kalau mau, kalau misalkan lagi lemah apa segala macam, gua temenin. Tapi untuk baca-baca gua nggak bisa. Sesimpel itu aja. Jadi kayak, bukan yang wah lu nggak takut setan segala, gue juga nggak tahu ya takut setan apa enggak. Tapi di beberapa momen gue nggak semerinding itu sih. Bahkan ketika ketemu hantu-hantu yang literally hantu dan gue lihat langsung, itu gue nggak merinding. Nah pulang dari situ, karena kan gue jadi main nih sama si Nana ini, gue kontak temen gue pulang. Jadi rumah dari kakek gue ke gue itu mungkin 5 menitan lah. Jalan kaki? Jalan kaki. Karena belum ada kendaraan. Belum punya kendaraan waktu itu. Karena masih kecil. Gue jalan kaki. Waktu itu gue ngelewatin satu rumah yang lumayan udah agak malam sih, jam 7:30. Gue bertiga. Gue bertiga sama temen gue. Temen gue ini mau nginep di rumah gue. Mau nginep. Gue ngelewatin. Jadi ini gue visualisasikan lagi ya. Ini rumahnya. Ini ada pagar terus belok gini. Jadi rumahnya ini, tapi bagian belakang ya, depan ini. Tapi di sini halaman, tapi jalannya tuh belok gini. Oke. Gitu dulu. Di belakang itu cuma ada lampu satu, spotlight ke bawah. Rumah orang kaya. Terus pagarnya juga kan pagar-pagar ini. Soalnya kalau bukan orang kaya, nggak pakai spotlight, kayak biasa aja. Gue jalan waktu itu, gue cerita tentang kejadian gue hari tadi. Terus yang lain sosok, mungkin di pikiran dia, gue nakut-nakutin. Tapi di momen yang sama, gongnya gue ketemu lagi sesuatu yang menyeramkan lah. Stop dulu guys, sebelum lanjut nonton, aku mau ingetin dulu nih bahwa membership channel Autab udah dibuka lagi guys. Jadi buat teman-teman yang belum join membership, langsung aja buruan join. Karena kalian bakalan dapetin badge dan emoji spesial buat kalian pamerin di kolom komentar dan juga live chat. Terus ada juga early access ke semua video baru Autab, jadi kalian bisa komen first. Terus yang paling spesial adalah aku bakalan pilih random buat teman-teman yang join membership Autab setiap bulannya untuk main bareng sama aku dan juga Anjay Team guys. Jadi nanti kita bakalan main bareng Kuyang, Mafia, Spy, dan juga game-game seru lainnya. Caranya gampang banget. Buat pengguna handphone Android, kalian bisa langsung klik tombol join yang ada di sebelah tombol subscribe. Dan bagi pengguna iPhone, langsung aja cek kolom komentar, itu ada pin komen paling atas, linknya tinggal diklik.
Di situ, kalian tinggal pilih aja perksnya sesuai sama kebutuhan dan kemampuan kalian masing-masing. Gaskan, buruan join dulu. Aku tungguin ya. 3, 2, 1. Oke, silakan lanjut nonton videonya. Lagi jalan rumah itu, gue ngeliat ke bawah lampu itu ada yang berdiri. Balik lagi, gue spesifikin itu laki-laki, cuma rambutnya agak panjang, kayak Firza. Oke. Firza Indonesian Idol, itu kan panjang. Bisa nyanyi juga? Enggak. Oh, enggak. Badannya lusuh gitu, dia nunduk. Gua nanya ke temen gua dan temen gua ini juga ngeliat juga. Tapi gua sampai sekarang masih nggak tahu itu tuh beneran orang atau apa, gua nggak tahu. Tapi temen gua ngeliat juga dan itu kayak, lu lihat dah orang itu. Ya gua pikir orang kan, lu lihat dah orang itu. Dia ngapain ya sendiri di situ tanpa ngapa-ngapain? Gua bilang gitu. Temen gue langsung pada panik. Ya, jualan cepet. Nah, gue kan kepo. Baik lagi, gue nggak merinding di situ. Temen gue merinding. Gue bilang, tar dulu. Kita harus make sure kali ini pastiin siapa. dulu. Gue beneran diem dulu. Teman-teman gue udah pada di depan. Si orang ini masih diem. Dan setelah gue lihat, nggak ada mukanya. Anjir. Nggak tau malu berarti dia. Iya. Jadi kayak Nggak ada mukanya lu, nggak tau malu gitu. lu kalau lihat kalau sering nonton film horor, spesifiknya yang pocong, mukanya kayak gitu. Hitam, matanya Oh, berarti bukan rata ya? bukan rata. Kayak Gelap. ya agak gelap aja gitu, lu nggak Gelap. bisa ngelihat gitu Tapi ya? nggak ada potongan konstruksi Iya, hidung, bayangan-bayangan apa. siluet hidung, mulut Itu tuh nggak ada ya? Nggak ada. Buh. Dan Gitu. anehnya, selama gua jalan itu nggak hilang. Biasa kan ada tiba-tiba momen Setan bandel tuh, gue hilang. bedak juga tuh. Itu. Tapi beneran dia diem aja. Nah, dari situ gue mikir, Setan bandel bete sih anjir. kok dia nggak gerak-gerak? Gua masih mikir itu manekin sih. Orang yang gabut aja nyimpen di situ. Mungkin ya. Baik lagi karena kan gue tidak bisa mendeskripsikan Orang tai itu iseng sebagai... juga ya. Trap tuh. Iya. Lagi disetrap tuh. Terus Anakin disetrap. gue liat kayak, soalnya nggak boleh gerak, ngapa-ngapain. nggak boleh gerak. Gak ngapa-ngapain, kayak dia diem doang, nunduk. Terus gue cuma ngeliat dari sisi ya dikit-dikit lah tipis-tipis, ini kiri ini kanan gitu. Terus dia nggak ngapa-ngapain. Gue nunggu dia gerak sejujurnya. Ya terus dia ngeliat gue atau gimana, gue nunggu itu, tapi nggak terjadi. Dari situ teman-teman gue udah cabut aja udah nggak tahu kemana. Tuh gue masih jalan, masih kepo nih sama ngeliatin ini orang. Itu momen-momen teman-teman kita, kalau kita lagi sama teman-teman kita terus ngeliat sesuatu, satu mulai jalan agak cepet tuh, lu masih lu momen bete tuh. Iya. Satu mulai jalan agak cepet, satu lagi ngikutin, kayak tenang aja, caca. Wah! Ya kan? Itu ini kan kayak fade in kan? Fade in. Deng. Langsung semuanya. Gak diterabas dah semua. Kita nggak usah lari tahu. Ini takutnya jatuh gitu. Tapi yang ngomong lah. Tapi itu menurut lu apa? Gitu. Nggak tahu. Orang kali gitu. Ini nggak usah takut ya. Gitu. Tiba-tiba anjir itu bete tuh. Momen-momen kayak gitu. Jadi itu pengalaman lo. Gitu. Wah. Gila. Oh, ini gue mau tanya gimana caranya lu menghadapi sesuatu di luar tuh nggak takut. Soalnya walaupun lu bilang lu mirip kayak gua, jujur gua nih kalau di tempat lain gua cemen gua. Oh iya. Ya, gua tuh berani. Kalau di rumah gue sendiri, gue nggak bakalan takut sama sekali. Karena gue mikir gini, gue punya prinsip gini. Terserah lo mau ngapain, tapi ini rumah gue penguasanya di sini. Oke. Gitu. Gue nggak takut sama lo, karena ini rumah gue. Oke. Gue penguasanya di sini. Tapi kalau kayak yang di villa tuh, gue nggak ada idea. Iya. Ini sebelumnya tempat apa? Iya, gitu loh. benar. Jadi kayak No clue ya. lu sekuat apa, gue nggak tahu tuh. Jadi gue bete. Kalau yang kayak di villa tuh, lu bakalan ngelihat gue kalau di tempat lain cemen pasti. Karena gue tahu gue anjir. Itu kenapa? Gue sampai klarifikasi berkali-kali kan. Enggak, gue nggak janjian, Nuk. Sumpah demi Allah, gue enggak. Nggak janjian. Jagain Galila. Karena gue takut. Gue beneran
nggak bakalan gue ngerencanain prank di tempat asing kayak gitu karena gue takut. Iya. Di video yang sebelumnya tuh maksudnya kita pernah dulu Anjay Tim trip ke puncak. Itu ngeprank pocong, itu bukan ide gua. Itu bukan ide gua, itu idenya Erdin. Jadi gua tuh kalau di tempat asing gak bakalan berani iseng-iseng prank seputar hantu lah. Takut gua. Gila. Kita nggak pernah tahu penghuni asli situ tuh Kayak gimana? iya, siapa, kayak benar-benar. gimana, apa segala macam, sekuat apa, sekeganggu kayak gimana, nggak pernah tahu. Jadi gua nggak bakalan pernah ada ide kayak mumpung lagi di luar terus lagi pada takut kita ini gitu, nggak bakal berani gue. Jadi kalau yang prank pocong itu yang sebelumnya tuh si Erdin tuh idenya, ya turns out emang jadi chaos. Jadi semuanya kabur terus Indira palanya keinjak. Iya, pas lagi kau ada videonya itu Salwa nangis sampai sesak, iya sampai kayak mau pingsan gitu. Gue langsung, wah anjir, emang sih kata gue mah, ya jangan, maksudnya tempat orang kan soalnya. benar-benar. Maksudnya tempat orang lain, gue nggak tahu apa segala macam. Keadaannya kayak gimana aslinya, gitu. Serem sih. Santai aja, Bos. Ada aja. Gue jawab ya. Tadi gimana caranya? Gue selalu punya pikiran. Nah, baik lagi di sisi lain mungkin ketika orang lain berpikir kayak dari segi magisnya. Kalau gue tuh nggak pernah, gue selalu percaya sama pikiran gue Positif. sendiri, sama otak gue sendiri, se-powerful itu dalam apapun. Bahkan gue sempet nyoba dulu sengaja bikin trauma atas sesuatu, dan gue baikin lagi traumanya. Itu pernah bang, aneh banget. Gimana tuh maksudnya? Gini, gue saking kepo sama diri gue sendiri, gue nyoba, kok orangnya bisa trauma terhadap sesuatu, kenapa gitu. Gue coba, simpelnya gini, gue nyoba trauma kayak orang, bisa nggak ya? Itu dulu, itu udah hal aneh, mencoba bikin trauma sendiri-sendiri. Terus gue juga kepo lagi, gue pengen narik dari trauma itu bisa nggak ya diri gue. Itu challenge-nya gue. Gue sempat ngesetting di otak gue, kalau gue berdiri di pinggir ban truk, bannya pasti meledak. Itu selalu gue kata-kata itu selalu gue ulang, selalu gue simpen di otak gue. Nyampe gue nggak berani berdiri atau di samping ban. Atau Ban ada truk ya? ada truk lewat, itu gue pasti lari. Final Destination tuh. Itu padahal diri gue sendiri yang bikin. Tapi gue coba tarik lagi trauma tadi dan bisa. Ternyata yang gue tahu mungkin nggak semua orang bisa. Ini bukan untuk semua orang juga, tapi ini buat diri gue yang menurut gue worst. Semua ketakutan itu ditimbulkan sama diri kita sendiri. Itu satu. Makanya kayak sekarang, gue takut apa ya? Nggak ada sih. Gue trauma makan apa ya? Nggak ada sih. Karena menurut gue, semua hal yang gak gue suka, itu gue coba paksa buat gue suka. Dengan kekuatan pikiran gue. Gue awalnya nggak suka pare, gue muntah makan pare. Tapi sekarang harus ada pare. Gue mikir, kenapa orang bisa makan pare? Kenapa enaknya? Gitu. Tapi yang lazim ya, bukan yang nggak lazim. Itu gue selalu search tuh. Kayak kemarin gue lihat ibu makan belalang di Thailand Food Fest. Itu gue pengen tuh nyoba. Kok orang bisa makan belalang, kenapa gue enggak? Itu tipe gue. Makanya ketika sekarang kontekstualnya adalah masalah syaiton. Ketika gue orang tua gue, kakek gue pernah bilang, lu manusia itu derajatnya lebih oke dibanding jin dan sebangsanya. Iya, betul. Itu satu. Terus kontekstualnya apa? Buat gua takut sama mereka. Itu. Kalau gua ya, balik lagi. Itu gua install itu di diri gua. Ngapain gua takut sama mereka? Mungkin sesuatu buat menyeramkan itu nggak apa-apa. Tapi pernah kepikir gak kalau kita takut itu kita bakal membatasi diri kita untuk tidak berkembang. Misal, gua pengen ke WC. Gue pengen buat setor nih, udah gak kuat. Gue di sini, tapi gue takut ke sini. Dan gue juga takut ke bawah. Ada banyak kemungkinan, tiba-tiba gue berak di sana. Tiba-tiba gue kencing batu, apa segala macam. Banyak hal terjadi. Kalau lu takut. Tapi kalau lu nggak takut, lu bisa selesaikan dengan nyaman, apa segala macam. Ternyata tidak mengerikan itu. Gitu. Bahkan, di beberapa momen juga gue, saking keponya gue, kayak ada benda-benda bergerak itu gue sering lihat bang. Jadi kayak di dekat rumah gue ada satu rumah kosong,
jendelanya kebuka dan goyang-goyang, itu gue liatin. Beneran, itu videonya kalau nggak salah ada di video handphone teman gue. Tapi bulan puasa, tapi goyang-goyang, net, dan kenceng. Bukan yang kayak, misalkan kan ada pintu digeserin, itu kan mungkin efek tekanan. Gravitasi. Kan tuh nggak statis, kencengnya segitu, tapi nggak berhenti. Itu gue lumayan kepo sama gitu. Bukan nantang ya. Kalau nantang kan mana sih ini berani enggak. Ini gue kepo aja sih. Nah, kayak gitu-gitu gue tuh selalu pengen mensainskan itu, ngerti nggak sih? Iya. Gue tuh selalu kepo sama hal gitu. Kayak gimana orang bisa lihat setan tuh gue pengen tahu POV-nya mereka apa. Gue sih selalu kepikiran angin, cuma bagi gue nggak make sense soalnya pintu itu berat. Itu tuh bagi gue kayak Angin apa nih? AC, nggak mungkin. Nah, itu makanya angin apa gitu. Coba tanya aja. Terus tapi kalau angin misalkan let's say yang paling kuat nih, angin sekuat-kuatnya berarti kan arahnya yang dari luar dong. Dari dalam nggak mungkin. Iya. Air. Angin AC paling segimana sih? Berarti angin paling kuat dari luar. Ngedorong itu. Kok selalu kayak kebuka terus ketutup, bukan kebuka kedorong aja doang gitu gitu. ya. Kan dari luar arahnya. Berarti kan kalau mau gini doang. Ngek gitu kan. Oh jelas tuh angin dari luar. Kalau dari luar ya satu arah. Ini kan selalu gini. Terus kayak ditutup lagi gitu. Cepet lagi. Kayak cuma diginiin sama orang gitu. Kenapa ya? Kayak Nah, males tau gue. gue punya teori juga bang masalah ini. Bagi gue sains. Sainsnya kenapa? Karena depan kita itu ada ruang buat ke kopi. Iya. Itu kan ada angin kebuka. Iya. Itu ada angin masuk. Terus kenapa ini selalu kebuka sekarang akhir-akhir ini? Karena di bawahnya dia udah nggak ada ini bang leveling ini. Penyangganya udah nggak ada. Karena waktu itu Kesandung kursi karena kan sering iya. bolak-balik. Waktu itu cuma sedikit, tapi sekarang udah nggak ada sama sekali. Jadi nggak ada penyangga yang bisa presisi dulu. Itu opini gua. Yang buat nahan dia ininya gitu ya, jadi rapet gitu ya. Jadi rapet. Jadi kalau bisa dilihat sekarang cara buka ini itu nggak Susah dulu. Karena bawahnya udah nggak ada itu. Coba kalau misalkan masih ada, kasih karpet atau apapun itu, menurut gua akan soft dan nggak akan geser-geser lagi. Dan masalah tadi geser, itu menurut gua purely dari si angin yang di sana. Karena kan ketika angin tuh kan, misalkan ada angin dari luar masuk, itu nggak langsung masuk. Tapi kayak ada geser-gesernya dulu. Sama kayak kalau kita nge-vape pinggir kereta. Itu kita nge-vape pinggir kereta nggak langsung kehajar itu, muter dulu apa segala macam. Nah, Jangan itu, ya guys ya, jangan ditiru ya guys. Jangan Nge-vape ditiru. pinggir kereta ya. Iya, Bang Arya vape di kereta. Enggak. Itu sainsnya gue ya. Oke. Tapi menurut gue itu masih bisa solve dan menurut gue masih belum termasuk kategori tentang yang gitu setan-setan lah gitu. Kecuali kalau udah kamera geser, mungkin beda cerita gitu. Tapi itu baik lagi, itu pikiran gue ya, sains aja ya. Tapi kalau teman-teman takut ya udah itu. Nggak menganjurkan juga jadi disobrani-beraniin ya. Iya gitu. Silakan aja Silakan lah. aja. Iya. Gitu. Dan dari Arya, Mantap. dari Ray ada nggak? Ada Bang. Ada juga. Cuma sebelum itu, Kenapa? gue kebelet. Oke. Oke, kita break dulu sebentar. Oke, Pipis. gue ini dulu ya.